Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Maida Amini dengan NPM 181106493 dari Biologi E semester 5 jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas telaah kurikulum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asep Yusuf Hamdani, SPD MSI. Di sini saya akan membahas mengenai hasil observasi kurikulum yang telah saya lakukan di SMA Muhammadiyah 1 Metro dan pembuatan perangkat pembelajaran silabus kelas 10 mata pelajaran biologi. Sebelum kita membahas mengenai penerapan kurikulum dan pembuatan perangkat pembelajaran silabus kelas 10 di SMA Muhammadiyah 1 Metro, kita akan melihat yaitu profil dari SMA Muhammadiyah 1 Metro terlebih dahulu. SMA Muhammadiyah 1 Metro merupakan sekolah swasta yang berdiri pada tahun 1968 di bawah pengelolaan Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah bidang pendidikan dan pengajaran. Visi SMA Muhammadiyah 1 Metro terdidik berdasarkan akidah Islam, cerdas dan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbudaya lingkungan. SMA Muhammadiyah 1 Metro merupakan sekolah full day school dan memiliki program boarding school. SMA Muhammadiyah 1 Metro memiliki 3 program studi, yaitu ilmu pengetahuan bahasa, lalu ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Pada observasi kali ini, saya berkesempatan mewawancarai 2 narasumber, yaitu yang pertama ada Bapak Nurisalam MSI. Beliau merupakan wakil kurikulum SMA Muhammadiyah 1 Metro yang lahir di Sekampung 10 Maret 1979 dan beralamat Jalan Gatot Subroto 39 Batanghari. Yang kedua yaitu Ibu Desna Iriani SPD selaku guru biologi SMA Muhammadiyah 1 Metro yang lahir di Metro 29 Desember 1963 dengan alamat Jalan Cuk Nyadin 15B Barat, Kecamatan Metro Pusat. Kurikulum yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Metro yaitu K13 revisi, yang mana merupakan kurikulum nasional. Namun, SMA Muhi Metro juga menerapkan kurikulum kemuhammadiyahan yang memiliki ciri utama yaitu diajarkan ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan dalam perkembangannya diajarkan pula mata pelajaran kemuhammadiyahan. Pada kurikulum kemuhammadiyahan ada penambahan pembelajaran keagamaan yang dikenal dengan Ismuba, yaitu Al-Islam, yang mana terdiri dari Al-Quran, akidah akhlak, tarikh, dan ibadah. Kemudian ada kemuhammadiyahan dan bahasa Arab. Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, gembira, dan berbobot merupakan konsep yang diusung oleh SMA Muhammadiyah 1 Metro. Selain tahfiz dan membaca Al-Quran, karakter religius dan disiplin dapat dilihat dari diadakannya sholat duha dan pembiasaan sholat berjamaah di SMA Muhammadiyah 1 Metro. SMA Muhi Metro juga menerapkan gerakan literasi, yang mana merupakan gerakan dalam mengupayakan menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Berikut adalah ekstrakurikuler di SMA Muhammadiyah 1 Metro. Hizbul Waton, Paskibra, Palang Merah Remaja, English Club,
karya ilmiah remaja. Robotik. Seni kriya. Teater. Tahfiz. Paduan suara. Tapak suci dan ekstrakurikuler lainnya. Baiklah, langsung saja kita pada tahap pembuatan silabus. Silabus merupakan perangkat pembelajaran yang menjabarkan secara detail berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Silabus disusun oleh guru memiliki manfaat yaitu menjadi pedoman perencanaan pengembangan pembelajaran yang sesungguhnya, kemudian menjadi pedoman pengembangan dalam pengelolaan pembelajaran, dan menjadi pedoman perumusan dan penyelenggaraan evaluasi. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. Ada beberapa prinsip yang mendasari pengembangan silabus. Yang pertama adalah ilmiah. Agar valid, silabus harus didukung oleh dasar teori yang memadai. Kemudian prinsip perkembangan dan kebutuhan. Silabus harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Setelah itu prinsip sistematika dan konsisten. Di sini silabus memiliki format yang jelas, kemudian penyusunan harus berurut dan konsisten. Pada prinsip kesesuaian, silabus yang disusun dapat menjamin kesuksesan materi ajar dengan kebutuhan kekinian siswa. Yang terakhir merupakan prinsip kecukupan. Silabus yang disusun memadai untuk pencapaian tujuan pembelajaran setiap pertemuan. Selanjutnya kita akan membahas komponen dari silabus. Komponen silabus terdiri dari 8 bagian. Pertama ada KI atau kompetensi inti di dalamnya, kemudian ada KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, lalu penilaian, alokasi waktu, dan yang terakhir yaitu sumber, bahan, dan alat. Tahapan pengembangan silabus ada perencanaan, perbaikan, pelaksanaan, serta penilaian pelaksanaan. Kemudian langkah-langkah penyusunan silabus. Yang pertama yaitu mengisi kolom identifikasi, kedua mengkaji dan menentukan standar kompetensi, ketiga mengkaji dan menentukan kompetensi dasar, yang keempat yaitu mengidentifikasi materi pokok, kelima mengembangkan kegiatan pembelajaran, keenam merumuskan indikator, ketujuh menentukan jenis penilaian, kedelapan menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Baiklah, bagian yang saya tandai ini merupakan kolom identifikasi, yang mana berisi yaitu ada nama sekolah, kemudian mata pelajaran, lalu ada kelas atau jurusan, dan kompetensi inti atau KI. Baiklah, kemudian kita lanjutkan pada kompetensi dasar atau KD. KD ini merupakan standar kompetensi. KD ini dapat diperoleh dari dokumen kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun juga dapat didapatkan di banyak laman internet. Nah, KD ini disesuaikan dalam setiap mata pelajaran, kelas, dan semester yang sesuai dengan guru yang akan membuat silabus tersebut.
Kemudian ini peringatan untuk kita semua bahwa KD itu tidak boleh dirubah maupun dimodifikasi. KD itu tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan secara nasional, jadi konsepnya itu tidak boleh dirubah maupun dimodifikasi. Ia harus bisa dicapai di seluruh sekolah di Indonesia. Nanti berbeda-beda upaya dalam mencapai KD oleh guru maupun pihak sekolah, tergantung dari sarana dan prasarana dari sekolah tersebut. Misalkan sekolah di perkotaan, nanti KD-nya tetap sama, namun upaya yang dilakukan akan lebih ringan karena mereka didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sementara untuk sekolah yang berada di pelosok itu tidak boleh memodifikasi maupun mengubah KD, tetap sama KD yang dicapai, akan tetapi perbedaannya yaitu pada sekolah kota dan pada sekolah desa maupun pelosok, nanti upayanya akan berbeda karena dipengaruhi oleh sarana prasarana. Baiklah, kita akan beralih pada materi pokok. Materi pokok itu merupakan isi pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru sebagai penjabaran dari KD yang telah ditetapkan sebelumnya. Materi pokok ini dapat dijabarkan melalui uraian materi yang dipedomani dari salah satu atau beberapa buku paket yang disepakati untuk digunakan di sekolah tersebut. Nah, materi pokok itu bisa dilihat dari yaitu yang pertama ada dokumen kurikulum. Nah, dokumen kurikulum ini kita bisa melihat secara detail dari dokumen kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah. Yang kedua yaitu pada buku paket. Nah, pada buku paket ini lebih mudah dan praktis karena di dalam buku paket sendiri sudah tersedia materi pokok. Nah, kita bisa melihat secara detail itu di daftar isinya. Kemudian jika kita tidak memiliki keduanya, dokumen kurikulum maupun buku paket, kita bisa menggunakan yaitu objek bahasan dari KD tersebut. Nah, objek dari KD ini terdiri dari KKO dan OB. KKO ini adalah kata kerja operasional, sedangkan OB yaitu objek bahasan. Jadi materi pokok bisa kita dapatkan dari objek bahasan di KD tersebut. Kemudian kita masuk pada langkah ketiga yaitu merumuskan kegiatan pembelajaran. Nah, rumusan kegiatan pembelajaran itu terdiri dari yang pertama itu menggambarkan aktivitas belajar siswa. Nah, salah satu ciri kurtilas itu adalah active learning dengan pendekatan student based learning. Jadi di sini pendekatan itu berbasis siswa, bukan pendekatan berbasis guru. Sehingga kegiatan pembelajaran itu menggambarkan aktivitas belajar dari siswanya. Yang kedua yaitu menggambarkan metode yang digunakan. Ragam pilihan metode mengajar tergambar nanti dalam rumusan kegiatan pembelajaran. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu ada metode yang digunakan dan nanti akan menjadi unsur dari kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu menggambarkan bentuk interaksi. Nah, interaksi yang dimaksud ini adalah interaksi siswa dan sumber belajar yang digunakan. Jadi, kegiatan pembelajaran itu harus dibuat oleh guru mata pelajaran yang akan membuat silabus. Oke, selanjutnya yaitu merumuskan penilaian. Nah, masalah penilaian dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada teknik, bentuk, dan soal. Nah, di teknik sendiri yaitu dengan cara apa guru mendapatkan nilai siswa. Kemudian pada bentuk dengan jenis apa guru menggunakan penilaian. Kemudian di soal, jadi butir soal yang digunakan yang telah disesuaikan dengan teknik dan bentuk. Berkenaan dengan teknik nanti kita bisa mengadakan kuis, kemudian ada pertanyaan lisan, ulangan harian, MIT, UTS, tugas individu, tugas kelompok, lalu ada responsif atau laporan praktikum, dan karya siswa. Lalu pada bentuk kita bisa menggunakan tes objektif, ada jawaban singkat atau esai singkat, kemudian ada uraian, jawaban lisan, kemudian ada performan atau seperti praktikum, dan portofolio. Nah, portofolio ini merupakan kumpulan-kumpulan dari laporan atau tugas siswa. Lalu pada soal yaitu pertanyaan yang telah dilakukan, uji validitas item, kemudian ada tingkat kesukaran dan daya bedanya. Nah, akan tetapi boleh tidak memasukkan soal karena takutnya akan terjadi kebocoran soal sehingga soal yang dimiliki oleh guru bisa disimpan di bank soal.
Lalu pada komponen penetapan alokasi waktu harus didasari yang pertama yaitu ada kompleksitas materi, yaitu tingkat kerumitan suatu materi, sehingga materi yang rumit itu bisa memakan waktu yang lebih banyak. Begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian ada skop atau ruang lingkup materi yang disajikan, lalu ada sequence atau tata urut materi yang disajikan, dan terakhir yaitu ada banyak dan penting. Nah, di sini padat dan hubungan materi yang disajikan dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi keempat komponen ini merupakan komponen yang saling bersangkutan satu sama lain untuk menentukan penetapan alokasi waktu. Nah, selanjutnya yaitu ada sumber atau media, alat, dan bahan. Sumber atau media adalah referensi yang digunakan dalam pembelajaran. Bisa buku, paket majalah, tabloid, hasil penelitian, dan lain-lain. Kemudian pada alat yaitu alat bantu pembelajaran seperti media atau alat peraga. Misalnya kalau di biologi itu kita menggunakan alat peraga seperti torso. Nah, lalu ada bahan. Nah, bahan ini adalah segala peralatan yang digunakan atau dibutuhkan dalam pembelajaran, lebih dekat ke bahan praktikum. Alhamdulillah, itulah pembahasan mengenai hasil observasi saya di SMA Muhammadiyah 1 Metro mengenai penerapan kurikulumnya dan pembuatan perangkat pembelajaran silabus di SMA Muhammadiyah 1 Metro mata pelajaran biologi pada kelas 10. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.